terancam bangkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabella. Saya dari jurusan akuntansi, NIM saya 185201113. Pada video ini, saya akan menguak mengenai kasus-kasus PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Seperti yang kita ketahui bersama, Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan yang terkemuka milik negara dengan kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Garuda Indonesia sendiri juga merupakan salah satu perusahaan milik BUMN atau Badan Usaha Milik Negara di sektor industri transportasi udara. Dengan jumlah 210 armada, Garuda Indonesia menjangkau 48 rute domestik dan 22 rute internasional. Awal mula kasus PT Garuda Indonesia yaitu dimulai pada tahun 2019. Dengan terkuaknya kasus ini, dilansir dari CNN Indonesia, kronologi terkuaknya skandal laporan keuangan Garuda Indonesia berawal dari pelaporan kinerja keuangan pada tahun 2018 yang diserahkan ke Bursa Efek Indonesia atau BUI. Dalam laporan keuangannya, perusahaan dengan kode saham GIAA tersebut berhasil meraup laba sebesar 809.000 US dollar, yang mana hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi pada tahun 2017 yang merugi sebesar 216,58 juta US dollar. Hal ini terbilang cukup mengejutkan lantaran pada kuartal ketiga 2018 perusahaan masih merugi sebesar 114,8 juta US dollar. Kemudian pada akhir bulan April, PT Garuda Indonesia Tbk mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan atau yang disingkat dalam RUPST di Jakarta. Salah satu mata agenda rapat ini adalah mengesahkan laporan keuangan tahun 2018. Namun anehnya, dalam rapat tersebut terjadi kisruh dua komisaris, yaitu Khairul Tanjung dan Doni Oskaria, yang mana selaku perwakilan dari PT Trans Airways menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda mengenai laporan keuangan 2018 dan tidak mau mendatangani laporan keuangan tersebut. Khairul Tanjung sempat meminta agar keberatan yang ia sampaikan tersebut dibacakan dalam forum rapat. Tetapi atas keputusan pimpinan rapat, permintaan itu tidak dikabulkan. Sehingga hasil rapat pemegang saham pun akhirnya menyetujui laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018. Sehari usai penolakan laporan keuangan oleh dua komisaris tersebut beredar, saham perusahaan dengan kode GIAA itu merosot tajam sebesar 4,4% pada penutupan perdagangan sesi pertama pada Kamis 25 April 2019, sehingga menyebabkan saham Garuda Indonesia anjlok ke level Rp470 per lembar saham dari yang sebelumnya Rp500 per lembar saham. Bursa Efek Indonesia atau BEI menyatakan akan memanggil manajemen Garuda Indonesia terkait timbulnya perbedaan opini antara pihak komisaris dengan manajemen terhadap laporan keuangan tahun buku 2018. Selain manajemen perseroan, otoritas berusaha juga akan memanggil kantor akuntan publik atau KAP, Tanu Barata Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan selaku auditor yang menangani laporan keuangan tersebut. Panggilan itu dijadwalkan pada Selasa 30 April 2019. Menurut portal berita Kompas, terjadi mismanagement pada tahun 2010 hingga 2011, dan juga adanya pengadaan pesawat dengan biaya yang dipaksakan. Seiring berjalannya waktu, Garuda Indonesia terus-menerus melakukan pemborosan, seperti memberikan travel gratis kepada keluarga direksi, yang mana hal tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan. Melalui portal berita Kompas pula, berdasarkan beberapa analisis rasio yang dilakukan oleh para ahli tersebut, kinerja laporan keuangan PT Garuda Indonesia dianggap buruk karena mengalami penurunan modal kerja dan juga laba setiap tahunnya. Aktiva yang terus mengalami peningkatan. Ada beberapa bentuk kelalaian yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Pihak OJK yang diwakili oleh Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis Anto Prabowo mengungkapkan bahwa PT Garuda Indonesia Tbk telah terbukti melanggar pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang pasar modal UU PMJIN, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan LK nomor 8.G.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa, dan Pernyataan Standar Akuntansi atau PSAK 30 tentang sewa. Trans Airways berpendapat angka transaksi dengan PT Mahata sebesar 239,94 juta US dollar terlalu signifikan sehingga mempengaruhi neraca keuangan Garuda Indonesia. Jika nominal dari kerjasama tersebut tidak dicantumkan sebagai pendapatan, maka perusahaan sebenarnya masih merugi sebesar 244,96 juta US dollar. Selain itu, catatan tersebut membuat beban yang ditanggung oleh Garuda Indonesia menjadi lebih besar untuk membayar pajak penghasilan atau PPH dan juga pajak pertambahan nilai atau PPN. Padahal, beban itu seharusnya belum menjadi kewajiban karena pembayaran dari kerja sama dengan PT Mahata belum masuk ke kantong perusahaan. Lalu, ada beberapa kelalaian yang dilakukan oleh angkutan publik. Yang pertama, angkutan publik belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi, pengakuan pendapatan piutang, dan pendapatan lain-lain. Karena angkutan publik ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Yang kedua, angkutan publik tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal ini telah melanggar standar akuntansi nomor 560. Yang ketiga, angkutan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Ini disebut sebagai melanggar standar akuntansi nomor 500. Dan yang terakhir adalah pemborosan biaya yang seharusnya tidak dilakukan. Ada beberapa dampak yang harus ditanggung oleh PT Garuda Indonesia Tbk. Yang pertama adalah harga saham Garuda Indonesia mengalami penurunan ke level Rp478 per lembar saham, yang mana sebelumnya adalah Rp500 per lembar saham. Hal ini dibuktikan pada saham perseroan terus melanjutkan perlemahan hingga penutupan perdagangan hari Selasa 30 April 2019 ke posisi 466 per lembar saham atau turun sebanyak 4,4%. Yang kedua, OJK mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100 juta kepada PT Garuda Indonesia Tbk atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29-POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Yang ketiga, sanksi denda juga diberikan kepada masing-masing anggota direksi PT Garuda Indonesia Persero Tbk sebesar Rp100 juta atas pelanggaran peraturan Badan Pengawas Pasar Modal nomor 8.G.11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Yang keempat, Bursa Efek Indonesia atau BEI resmi menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia Tbk (GIA) atas kasus klaim laporan keuangan perseroan yang menuai polemik. Beberapa sanksi yang dijatuhkan seperti denda senilai Rp250 juta dan resettlement atau perbaikan laporan keuangan perusahaan paling lambat 26 Juli 2019. Yang kelima, mendapatkan sanksi administratif berupa pembekuan surat tanda terdaftar atau STTD selama 1 tahun kepada saudara Kasner Sirumapea, yaitu rekan KAP pada Tanubarata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan member of BDO International Limited dengan nomor STTD 335 STTD AP strip 010 strip PM.223/2019 tentang selaku auditor yang melakukan audit pada laporan keuangan tahunan PT Garuda Indonesia Persero Tbk per 31 Desember 2018 atas pelanggaran pasal 66 UU PMJIN. Dan yang terakhir adalah PT Garuda Indonesia terancam bangkrut. Berdasarkan beberapa analisis rasio yang dilakukan oleh para ahli, kinerja laporan keuangan PT Garuda Indonesia dianggap buruk karena mengalami penurunan modal kerja dan laba setiap tahunnya. Sedangkan aktiva yang terus-menerus mengalami peningkatan. Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai bagaimana PT Garuda Indonesia ke depannya.
Diharapkan agar PT Garuda Indonesia dapat mengambil keputusan yang tepat untuk perusahaannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.